Ketika Khalid berangkat dari Zulqosoh dan mulai berpisah dari Abu Bakar As-Sodiq, Abu Bakar berjanji akan bertemu dengannya di dekat Khaybar beserta seluruh pemimpin pasukan. Abu Bakar memerintahkan agar Khalid menumpas Tulaihah al-Asadi, setelah itu baru ke Bani Tamim. Ketika itu Tulaihah al-Asadi berada di antara kaumnya di perkampungan Bani Asad di Ghatafan. Turut bergabung dengan mereka Bani Abbas dan Subyan. Tulaihah mengirim utusan kepada Bani Jadilah dan Gouds dari suku Tai, agar bergabung bersama mereka. Mereka mengirimkan beberapa personil pasukan untuk mengejar dan bergabung dengan pasukan Tulaihah. Sebelumnya Abu Bakar As-Sodiq telah mengirim Adi bin Hatim sebelum kedatangan Khalid bin Walid, sambil berpesan padanya, kejar kaummu sebelum mereka bergabung dengan Tulaihah dan menjadi binasa. Maka Adi segera berangkat menuju kaumnya suku Tai, dan memerintahkan mereka untuk berbaiat kepada Abu Bakar As-Sodiq dan kembali kepada agama Allah. Namun mereka menjawab, kami tidak akan membaiat Abu Bakar selama-lamanya. Adi berkata, demi Allah, bala tentaranya akan datang menyerang kalian dan akan memerangi kalian. Adi terus-menerus membujuk mereka dan menakuti mereka hingga akhirnya mereka berubah menjadi lembut. Setelah Khalid dengan tentaranya datang, dan di antara tokoh Ansor yang ikut saat itu adalah Sabit bin Qais bin Syammas. Khalid segera mengirim Sabit bin Akrom dan Ukasyah bin Misyan sebagai pembawa berita kepada Tulaihah, maka keduanya bertemu dengan Hibal keponakan Tulaihah dan langsung menghabisinya hingga tewas. Ketika mendengar kematian Hibal, Tulaihah bergegas keluar beserta saudaranya Salamah mengejar Sabit dan Ukasyah. Maka saat mereka bertemu, perkelahian tak dapat dihindari. Namun Tulaihah berhasil membunuh Ukasyah, sementara Salamah berhasil membunuh Sabit bin Akrom. Ketika Khalid datang dengan pasukannya dan melihat keduanya tewas, kaum muslimin merasa sedih dan marah. Khalid segera berangkat ke Bani Tai, dan disambut oleh Adi bin Hatim sambil berkata, berilah aku tempo 3 hari sebab mereka minta tempo dariku 3 hari agar mereka dapat mengirim utusan kepada Tulaihah dan menunggu hingga utusan tersebut kembali. Mereka takut jika mengikutimu sekarang maka utusan mereka kepada Tulaihah akan dibunuhnya. Dan ini tentu lebih baik daripada engkau menyegerakan mereka masuk neraka dengan memerangi mereka dalam keadaan murtad. Setelah berlalu 3 hari Khalid datang membawa 500 pasukan yang terdiri dari suku Tai, yang kembali kepada kebenaran. Dengan itu jumlah pasukan Khalid kian bertambah. Selanjutnya Khalid bermaksud menuju Bani Jadilah dan berkata padanya, beri tangguh aku beberapa hari hingga aku mendatangi mereka, semoga Allah menyelamatkan mereka sebagaimana dia menyelamatkan Al-Gouds. Adi bin Hatim kembali mendatangi mereka dan membujuk mereka hingga akhirnya mereka mengikutinya. Setelah itu Adi membawa mereka dalam keadaan muslim. Di antara mereka terdapat 1000 penunggang kuda yang mengikuti pasukan Khalid. Dengan demikian Adi bin Hatim dianggap manusia yang paling berbakti dan paling berkah bagi kaumnya. Semoga Allah meridhoi mereka. Kemudian Khalid berjalan menuju Gunung Aja dan Salma. Di sana beliau menyiapkan tentara dan ternyata mereka bertemu dengan Tulaihah al-Asadi di suatu tempat yang bernama Buzakhoh. Ketika itu orang-orang Arab menyaksikan pertempuran hebat antara kedua pasukan tersebut sambil menunggu-nunggu siapa akhirnya yang akan kalah. Tulaihah datang membawa kaumnya dan orang-orang yang bergabung dengan tentaranya. Ketika itu Uyainah bin Hisn turut besertanya dengan membawa 700 orang dari kaum Fazarah. Pasukan dibariskan sementara Tulaihah duduk berselimut seolah-olah sedang menerima wahyu, menunggu apa yang diwahyukan kepadanya. Sementara Uyainah terus berperang mati-matian. Ketika telah bosan berperang, Uyainah mendatangi Tulaihah yang sedang berselimut dan bertanya, apakah telah datang kepadamu Jibril? Dia menjawab, belum. Kemudian Uyainah kembali bertempur dan akhirnya kembali menemuinya dan bertanya sebagaimana pertanyaan sebelumnya. Tetapi Tulaihah masih menjawab dengan jawaban yang sama. Pada yang ketiga kalinya Uyainah datang lagi dan bertanya, apakah Jibril telah datang padamu? Tulaihah menjawab, iya. Uyainah bertanya, apa dikatakannya kepadamu? Tulaihah menjawab,
Dia berkata bahwa engkau memiliki penggiling gandum seperti miliknya dan akan mengalami peristiwa yang tidak akan engkau lupakan. Mendengar jawaban tersebut, Uyainah berseru kepada kaumnya, "Hai Bani Fazarah, mari tinggalkan Tulaihah. Dia pembohong." Maka pasukannya berangkat meninggalkan Tulaihah. Ketika kaum muslimin mendatangi Tulaihah, dia berlari mengendarai kudanya yang telah disiapkannya, sambil membawa istrinya yang bernama Anawar. Kemudian keduanya berlari menuju negeri Syam, sementara pengikutnya kocar-kacir berserakan. Allah telah membinasakan sebagian pengikutnya. Tulaihah al-Asadi murtad semasa Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah wafat, dia dibantu oleh Uyainah bin Hisn bin Badr, yang juga murtad keluar dari Islam. Uyainah pernah berkata kepada kaumnya, "Demi Allah, Nabi dari Bani Asad lebih aku cintai daripada Nabi dari Bani Hashim. Muhammad telah mati, maka ikutilah Tulaihah." Ternyata kaumnya dari Bani Fazarah mengikutinya. Ketika keduanya dikalahkan oleh Khalid, maka Tulaihah lari ke Syam membawa istrinya dan tinggal bersama Bani Kalbe. Kemudian Khalid menawan Uyainah bin Hisn dan mengirimnya ke Madinah beserta rombongannya dalam keadaan terikat kedua tangannya ke lehernya. Ia masuk ke Madinah dalam kondisi demikian. Abu Bakar menyuruhnya bertaubat dan mengampuninya. Ternyata setelah itu keislamannya menjadi baik. Adapun Tulaihah, dia kembali bertaubat masuk Islam dan berangkat menunaikan ibadah umroh menuju Makkah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shodiq. Dia malu bertatap muka dengan Abu Bakar As-Shodiq selama hidupnya. Namun dia sungguh-sungguh bertaubat dan ikut bersama Khalid dalam beberapa pertempuran. Bahkan Abu Bakar pernah menulis surat kepada Khalid, "Ajaklah Tulaihah berunding dalam siasat perang, tapi jangan engkau angkat dia menjadi amir pasukan." Abu Bakar menyuruh Khalid agar memperlakukannya dengan baik, bertolak belakang dengan apa-apa yang telah diperbuatnya dan keinginannya terhadap jabatan dan kedudukan. Ini merupakan bukti kecerdasan Abu Bakar.